Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Piksi Imput Serang. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia, yang dimana saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek perguruan tinggi yang meliputi menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Oke, selanjutnya adalah materi pertama tentang keterampilan menulis bahasa Indonesia dalam aspek perguruan tinggi. Keterampilan menulis menurut beberapa ahli. Menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Oke, selanjutnya adalah keterampilan yang diperlukan di dalam menulis. Apa aja sih keterampilan yang diperlukan dalam menulis? Yang pertama, menggunakan ortografi yang benar, termasuk penggunaan ejaannya. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Yang ketiga, menggunakan bentuk kata-kata yang benar. Yang keempat, mengurutkan kata-kata dengan benar. Yang kelima, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Oke, selanjutnya adalah tujuan menulis. Apa aja sih tujuan dari menulis itu? Ada assignment purpose, ada interesting purpose, ada persuasive purpose, ada information purpose, ada self-expressive purpose, ada creative purpose, dan ada problem solving purpose. Oke, selanjutnya adalah sumber atau bahan tulisan. Yang bisa dikategorikan sebagai bahan tulisan adalah fakta, peristiwa, gagasan, lamunan, keinginan, dan angan-angan. Menurut KBBI, fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar dan benar-benar terjadi. Adalah manfaat menulis. Apa aja sih manfaat dari menulis itu? Yang pertama, dapat memperluas dan meningkatkan kosakata yang belum diketahui karena banyak membaca. Yang kedua, dapat melancarkan tulis-menulis baik kalimat, paragraf, maupun wacana. Yang ketiga, dapat mengembangkan suatu gaya penulisan sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis menulis. Apa aja sih jenis-jenis menulis itu? Ada eksposisi, ada deskripsi, ada narasi, ada argumentasi, dan ada persuasi. Selanjutnya adalah kegiatan menulis di perguruan tinggi. Tahapan penulisan dalam perguruan tinggi terbagi menjadi dua, tahap penulisan dan tahap revisi. Tahap penulisan. Pada tahap ini, kita membahas setiap butir topik yang ada di dalam kerangka yang disusun dalam mengembangkan gagasan menjadi satu karangan yang utuh. Yang kedua adalah tahap revisi, perbaikan dan pembacaan ulang. Pada tahap ini, biasanya kita meneliti secara menyeluruh mengenai logika, sistematika, ejaan, tanda baca, pilihan kata, kalimat, paragraf, pengetikan, catatan kaki, dan daftar. Selanjutnya adalah keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek membaca di perguruan tinggi. Pengertian membaca. Apa sih membaca itu? Membaca pada hakikatnya merupakan kegiatan yang menggunakan fisik dan mental untuk menemukan suatu makna dari tulisan, walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Yang kedua adalah manfaat membaca. Apa sih manfaat membaca itu? Yang pertama, memperoleh banyak pengalaman hidup. Yang kedua, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu. Yang ketiga, mengetahui berbagai peristiwa besar dan peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis membaca. Apa aja sih jenis-jenis membaca? Yang pertama, membaca nyaring, membaca dalam hati atau membaca senyap, membaca kritis, dan membaca cepat. Oke, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu kegiatan membaca yang merupakan alat bagi pembaca bersama orang lain yang berupa informasi bagi pengamat. Membaca dalam hati atau membaca senyap adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Yang ketiga, membaca kritis adalah membaca yang berusaha memahami isi bacaan serta berusaha menemukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang terdapat di dalam bacaan. Dalam membaca cepat atau speed reading merupakan jenis membaca yang pada dasarnya lebih mengutamakan kecepatan dalam memperoleh informasi-informasi.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama, faktor yang bersifat intrinsik, yaitu berasal dari dalam diri pembaca, misalnya kepemilikan kompetensi bahasa seseorang pembaca, minat, motivasi, dan kemampuan membacanya. Yang kedua adalah faktor yang bersifat ekstrinsik, yaitu berasal dari luar pembaca, misalnya keterbacaan, organisasi teks, lingkungan perkembangan teknologi. Oke, selanjutnya adalah teknik membaca. Ada baca pilih atau selecting, ada baca lompat atau skipping, ada baca layap atau skimming, ada baca tatap atau scanning. Baca pilih atau selecting dilakukan dengan cara memilih bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua adalah membaca lompat atau skipping, dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah baca layap atau skimming, yaitu membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Yang keempat adalah baca tatap atau scanning. Bisa disebut membaca memindai adalah membaca cepat. Adalah keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi. Keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, presentasi. Yang kedua, seminar. Yang ketiga, berpidato dalam situasi formal. Presentasi adalah kegiatan yang lazim dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik informasi konseptual maupun informasi prosedural. Seminar berasal dari kata Latin semin, yang berarti benih. Jadi seminar adalah tempat benih-benih kebijaksanaan. Selanjutnya adalah berpidato dalam situasi formal. Berpidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat. Selanjutnya adalah tujuan pidato. Apa aja sih tujuan dari pidato itu? Ada informatif, ada persuasif dan instruktif, ada edukatif, dan ada entertain. Selanjutnya adalah kriteria berpidato yang baik. Yang pertama, isinya jelas dan sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, isinya benar dan objektif. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang keempat, isinya tidak menimbulkan pertentangan sara. Selanjutnya adalah pentingnya belajar keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi. Bahasa adalah alat komunikasi yang melalui percakapan dengan kata-kata. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Tujuan mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi tentunya bukan hanya menjadikan mahasiswa itu lulus dalam ujian mata kuliah bahasa Indonesia saja, akan tetapi mahasiswa itu harus mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Selanjutnya adalah faktor penunjang dan faktor penghambat. Apa aja sih faktor penunjang dan penghambatnya? Faktor penunjang, yang pertama ketepatan ucapan, yang kedua penempatan tekanan, nada durasi, dan intonasi yang sesuai. Yang ketiga adalah pilihan kata, yang keempat adalah ketepatan penggunaan kalimat serta bahasanya. Selanjutnya adalah faktor penghambat. Yang pertama, ketidaksempurnaan alat ucap, yang kedua lafal dan intonasinya, yang ketiga pilihan. Selanjutnya adalah keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Menyimak adalah suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Tujuan dari pembelajaran menyimak terbagi menjadi 2. Ada menyimak umum dan menyimak secara kritis. Menyimak umum, yang pertama, mengingat rincian-rincian penting secara tepat. Yang kedua, mengingat urutan-urutan sederhana atau kata-kata dan gagasan. Yang ketiga, mengikuti pengarahan-pengarahan lisan. Selanjutnya adalah menyimak secara kritis. Yang pertama, membedakan fakta dari hayalan menurut kriteria tertentu. Yang kedua, menentukan validitas dan ketepatan gagasan utama, argumen-argumen, dan hipotesis. Yang ketiga, mengevaluasi kesalahan-kesalahan seperti analogi yang salah dan gagal dalam penyajian. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak? Yang pertama, faktor psikologis seseorang sangat berpengaruh dalam melibatkan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi seseorang ketika melakukan kegiatan menyimak. Yang kedua adalah faktor pengalaman
pertumbuhan dan perkembangan pengalaman seseorang juga menentukan kesuksesan kegiatan menyimak. Yang ketiga adalah faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan dapat menentukan kesuksesan kegiatan menyimak. Oke, selanjutnya adalah tahapan-tahapan menyimak secara umum. Yang pertama, menyimak secara nalar yang dilakukan secara berkala saat seseorang terlibat dalam suatu pembicaraan. Yang kedua, mendengarkan secara intensional, yaitu mendengarkan secara dangkal atau sungguh-sungguh untuk memperoleh informasi yang jelas. Oke, selanjutnya adalah cara melatih kemampuan menyimak. Apa aja sih cara melatih kemampuan menyimak? Yang pertama, menyimak dan mengulang materi yang diberikan. Yang kedua, menyimak dan menjawab pertanyaan. Tujuannya itu untuk menyimpulkan suatu informasi yang dalam konteks informasi. Yang ketiga, menyimak interaktif untuk membangun kemampuan lisan dalam komunikasi interaktif akademik semi formal.